mereka lebih banyak, tapi mereka banyak adalah pelaku maksiat. Kita umat Islam sedikit, tapi kita orang-orang yang benar jalan Allah. Insya Allah akan menang. Allah akan bersama kita. Sejauh ini saya ngerasa Allah nggak lagi bersama kita. Jadi memang saya hanya ingin menunjukkan, dan saya pun juga lelah ya dibilang mu'alaf terus, mu'alaf sampai kapan mu'alaf. Kalau buat saya sih mu'alaf ya 3 hari lah buat saya ya. Mu'alaf 3 hari aja, selebihnya 3 hari ya dia sudah Islam. Walaupun saya sering bilang, wah dewa mu'alaf, dewa saya Islam, saya bilang. Itu kayak transisi demokrasi ya. Kita nggak tahu nih kapan demokrasi benar, kok transisi terus. Mudah-mudahan transisinya 3 hari bang. Selama COVID ini masih dakwah? Masih. Jadi karena abang ketemu saya di lapas. Saya masih dakwah di lapas, dan saya dakwah nggak terima uang. Oke, ya jadi di lapas di suatu tempat. Iya. Kan rumah di Bekasi. Iya. Tetapi misalnya sholat 5 waktunya bisa kemana-mana. Bisa di mana-mana. Oke. Subuhnya di Karawang, zuhurnya di Tanjung Priuk. Oke. Ini aja tadi zuhur di Tambun, Bekasi, asar di Islamic Center Bekasi, maghrib di sini, Kebonjeruk. Bisa di Kebonjeruk juga. Bisa juga. Jadi ya begitulah sudah jalannya. Dan bukan berarti saya dakwah kemana-mana nggak pernah dikasih amplop, dikasih bang, dikasih. Tapi alhamdulillah saya lebih pilih karena saya masih punya bisnis ya. Saya nggak mau ikhlas saya hilang. Saya juga kepingin apa yang saya sampaikan juga betul-betul karena Allah. Saya ingin mengajak mereka. Bukan karena tarif gitu ya. Karena kebangetan juga ini sahabat era sekalian. Banyak juga itu ustadz-ustadz yang bertarif. Kalau nggak sekian, nggak mau datang. Iya. Itulah makanya jadi saya tidak mau keikhlasan saya hilang, walaupun dikasih. Dan beberapa besar nggak sih bang? Iya. Saya pernah dapat itu sampai 60 ya. 60 juta? 60 juta. Oh, gede sekali. Satu amplop, iya benar. Saya juga kaget sampai telepon. Telepon ketua panitianya itu saya telepon. Afwan Ustadz, ini amplopnya bener, jangan ketuker. Isinya sekian, saya bilang. Enggak bener itu. Ini banyak sekali, saya bilang. Ya kalau Ustadz tamu memang harus banyak katanya, emang harus segitu budget kita katanya. Saya bilang. Loh itu masjid? Majelis Taklim. Majelis Taklim. Keren sekali Majelis Taklimnya. Iya, pengusaha. Oke. Jadi pengusaha yang mengadakan. Banyak pengusaha-pengusaha di situ. Jadi kumpulan pengusaha. Jadi pengusaha Muslim Indonesia. Jadi produknya lebih banyak, jasa banyak, segala macam. Jadi itu undang saya. Dan saya bilang di situ ada masjid banyak. Ustadz ya kalau dalam tanda petik ya ini bukan penghinaan ya, tapi memang lebih senang saya sebut mereka ustadz kampung gitu ya. Itu yang lebih berhak sebetulnya bang. Kita ini sekolahin anak kita, kasih les, guru matematika 2 juta, guru fisika 2 juta, les bahasa Inggris bisa belasan juta. Tapi giliran guru ngaji 200.000. Salah bang. Karena guru ngaji lah yang ngajarin dunia akhirat itu. Harusnya kalau mampu bayar guru matematika 2 juta, guru ngaji harusnya 5 juta. Atau paling tidak sama dengan. Jangan downgrade gitu ya. Iya. Jadi saya kepingin ini orang lebih aware lagi sama Islam. Banggalah sama Islam. Cuman nanti dibilang komersil lagi nanti kan dilema juga. Iya. Kan rata-rata guru ngaji tidak menarifkan. Iya, kitanya ikhlas segitu. Bahkan harusnya lebih dari itu. Iya. Anak kita nanti kan ya kayak tadi pertama kali saya bilang gitu, orang tua kita yang sudah almarhumah hanya selamat dari doa-doa anak-anaknya. Dan bagaimana bisa selamat kalau anak-anaknya tidak mengerti agama, tidak paham tentang agama, tidak bisa ngaji.
Bahkan yang saya dengar ya, sunnahnya itu orang tua yang meninggal itu yang memandikan harusnya anaknya, bukan manggil orang lain, pemandi jenazah dari masjid. Yang mengimami sholat jenazah orang tuanya harusnya anaknya. Kecuali kalau dia tidak punya anak laki-laki, boleh keponakannya, boleh adiknya. Tapi saya suka bilang, kan kebanyakan zaman saya ibu-ibu bawa bapak, ada juga yang anak muda, preman-preman jalanan, anak pang, teman-teman hijrah gitu. Saya suka bilang sama mereka, hati-hati mendidik anak gitu. Ingatkan Islam. Sama seperti sekolahnya Ustaz tadi Hidayat, itu kan anak usia sekolah dasar sama TK. Itu justru pelajaran utamanya main prosotan, main ayunan, main apa aja. Tapi setiap satu mainan itu ada gurunya, ada hikmahnya, ada gurunya di depan, ditanya apa misalnya, ayo surat Al-Ikhlas gitu. Metodenya itu metodenya. Jadi dengan bermain gitu. Ayo Al-Fatihah. Ayo surat ini. Oh ya, kalau masih keliru, oh yang betul ini. Coba like dulu. Tetap aja disuruh main dulu, nanti ulang lagi. Terus aja kayak gitu. Jadi kalau sudah terbiasa menghafal Quran, anak-anak kita itu pelajaran apapun kecil, Bang. Iya. Karena itu tadi contohnya di sekolahnya Ustaz tadi Hidayat itu kan anak muridnya itu kan dari banyak kalangan, dari banyak sekolah. Dan rata-rata paling kecil ya mereka ranking 4 di sekolahnya masing-masing. Paling kecil. Rata-rata ranking 1, ranking 2. Karena Allah pun selalu bilang gitu, siapapun yang ingin belajar Al-Quran, ingin menghafal Quran, maka aku mudahkan. Bukan hanya dimudahkan dalam belajar Al-Qurannya, setiap pelajaran. Sering kita lihat Ustaz tadi Hidayat menyebutkan kunci-kunci dalam musik. Beliau nggak main musik. Dan saya yang pemusik aja nggak sehafal beliau. Dengan kunci diminisnya dia tahu. Tapi nggak pernah sentuh musik. Nggak pernah main musik, nggak bisa main piano, nggak bisa main gitar, macam. Tapi kok bisa sehafal itu? Nah, itu kan hal yang luar biasa dan betul. Dan bahkan satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang bisa dihafal hanya Al-Quran. Kita punya 4 juta penghafal Quran di seluruh dunia. Saya suka bilang sama teman-teman, bayangkan ya semua kitab suci di dunia dibakar. Habis. Aplikasinya kah, softwarenya kah, apa semua habiskan semua. Bertahan cuma Al-Quran. Yang bisa kembali lagi utuh siapa? Hanya Al-Quran. Tanpa ada kurang, salah atau kekeliruan titik komanya. Semuanya panjang pendeknya jelas apa segala macam, tidak ada. Kita salah menyebutkan aja walaupun di musola kecil ya, mereka tahu, Bang. Ini luar biasanya Islam. Dan saya kemana-mana selalu bilang umat Islam harus bersatu. Karena konsep Islam ini jamaah, Bang. Kalau kita tidak berjamaah, tidak mengindahkan persatuan, bagaimana mau menang? Ingat loh yang abang bilang sama saya, umat Islam dari dulu berjuang, berperang, tidak pernah apple to apple, Bang. Umat Islam pasti lebih sedikit. Umat Islam 300, mereka 1000. Umat Islam 1000, mereka 10.000. Nggak pernah seimbang aja, nggak pernah. Apalagi lebih. Kenapa umat Islam selalu Allah menangkan? Kecuali perang Uhud ya. Perang itu Uhud sudah menang sebenarnya, tapi karena lupa. Karena tidak samina wa atona aja, tidak mengikuti perintah saja dan tergiur dengan ghanimah aja itu, harta rampasan perang. Jadi akhirnya kalah. Itu pun teguran kan. Tapi sisanya Allah tidak pernah membiarkan umat Islam kalah. Selalu menang. Kalau kita balik sekarang, umat Islam sekarang banyak, apalagi Indonesia. Tapi kenapa nggak menang? Karena Allah nggak sama kita. Karena kita nggak satu hati, kita nggak bisa bersatu, tidak mau jamaah. Ya antum kunut, saya nggak kunut, wah kita nggak bisa. Antum NU, saya Muhammadiyah, oh kita nggak bisa, itu salah. Itu yang nggak boleh. Persatuan itu yang harus dijunjung tinggi. Nggak bisa dengan manhaj di atasnya iman, nggak bisa. Imannya dulu di atas, baru manhajnya. Karena kita terbagi dari 4 mazhab. Perbedaan itu biasa, tapi jangan jadikan perpecahan.
Bahkan ada ustadz saya pernah bilang, dia melucu gitu ya, bercanda gitu. Ini kalau semua umat Islam di Indonesia dikumpulin, kemudian berangkat ke Palestina, bantuin saudara-saudara kita yang di Palestina, sampai Palestina habis. Kenapa bang? Sampai Palestina habis? Habis, nggak ada lagi umat Islam dari Indonesia sampai di Palestina. Ya karena bertengkar. Iya, berantem di jalan. Berantem di jalan, habis di jalan udah nggak ada yang nyampe. Sampai itu guyanan, bercandaannya beliau. Tapi itu masuk akal, karena apa? Hal-hal kecil pun, saya masih misahin di Bekasi kemarin ya, gara-gara imamnya nggak kunut, itu ditarik, ditendang keluar. Allahu Akbar, sampai begitu? Iya, ada. Wallahi ada itu, saya pisahkan itu. Waktu itu saya diundang pas jam 8-nya, saya tanya, ada apa ini kok, kenapa ribut kayak gini bang Ustaz, gini. Saya bilang, kunut nggak kunut kenapa jadi masalah? Permasalahkan mereka yang masih di rumah nggak mau sholat subuh. Iya. Itu yang jadi masalah. Gimana umat Islam mau jadi satu kalau begini, masih mikirin yang beda, masih mikirin aneh-aneh segala. Nggak bisa. Dulu saja sahabat Umar bin Khattab pada saat memimpin pasukannya, beliau tahu setiap pasukannya, wajahnya, kenal dengan setiap individunya, itu kenal sekali. Dan suatu ketika waktu itu sedang memerangi bangsa Persia waktu itu, salah satu tentaranya, pasukannya umat Islam, salah satu orang itu disuruh pulang. Ya akhi, pulanglah. Kau bisa bertempur di lain waktu, pulanglah. Ya dia nurut, karena itu Amirul Mukminin yang bicara ya. Dia nurut pulang. Tapi kan tentara yang lain nanya, kenapa? Aku tidak mau ada pasukanku yang cacat di dalam. Cacat bagaimana? Ya aku kenal dia, dan dia durhaka dengan orang tuanya. Kita umat Islam boleh sedikit, mereka lebih banyak. Tapi mereka banyak adalah pelaku maksiat. Kita umat Islam sedikit, tapi kita orang-orang yang benar ajaran Allah. Insya Allah akan menang. Allah akan bersama kita. Nah, sejauh ini saya merasa, ini pendapat saya pribadi, jangan dizolimi juga pendapat saya. Saya ngerasa Allah nggak lagi bersama kita. Allah sedang tidak ada di tengah-tengah kita. Karena kita orang yang nggak adil sama Allah, bang. Kita ini orang yang zolim gitu. Kita ini orang-orang yang lupa sama Allah. Saya pernah bertemu dengan beberapa teman aktivis Islam yang sering sekali melakukan aksi ini itu segala macam, termasuk yang di Monas. Itu saya tanya, berapa jam bro kalau lagi aksi? Ya bisa 5 jam, 6 jam, tergantung ya. Habis itu bisa nggak munajat berdoa sama Allah 10 jam? Saya bilang, emang harus gitu? Ya harus adil dong sama Allah. Jangan mentang-mentang sudah bergerak, sudah begini, aksi gini, tapi lupa sama Allah. Kan yang ngasih menang Allah. Makanya saya aktif di wilayah timur. Saya kepingin teman-teman di timur ini kan mungkin dengan keterbatasannya tidak bisa datang ke sini, bantu ke sini. Ada mungkin, tapi kan nggak banyak. Nah saya kepingin mereka yang di sana ramaikan masjid, bantu teman-teman yang berjuang, bantu saudara-saudara kita yang sedang melakukan aksi ini, aksi itu segala macam. Waktu di Monas aja itu banyak loh bang, bahkan ada yang bilang sampai 11 juta orang. Tapi mereka musuh-musuhnya Islam takut nggak bang? Enggak. Dia tetap hina Nabi, dia tetap hina Islam, dia tetap hina habaib, bahkan lebih daripada menghina. Ini mereka lakukan. Termasuk juga media-media mainstream tidak mau memberitakan. Nggak mau. Dan itu tepat persis seperti kata Allah, ku cabut rasa takut dari dada-dada mereka. Mereka nggak takut bang. Beda dengan dulu. Ya Allah. Dulu aja musuh-musuh Islam, katakanlah jenderal perang gitu ya, selalu bertanya umat Islam sudah datang, sudah. Apakah ada Umar bin Khattab? Apakah ada Ali? Apakah ada Utsman? Apakah ada Abu Bakar? Ditanya semua. Wah nggak tahu. Ya mungkin ada. Sudah ketakutan duluan. Sudah setengah takut. Begitu dengar suaranya Allahu Akbar, itu bisa kencing bang. Saking takutnya kita. Mau sebanyak apapun kita aksi keluar, orang nggak takut.
Mereka nggak takut. Mereka malah makin menjadi-jadi. Berapa banyak yang menghina Islam di medsos. Berapa banyak yang menistakan sholat. Berapa banyak yang mencaci maki habaib. Berapa banyak yang menghina Nabi. Nggak takut mereka, Bang. Karena kitanya yang belum sehati. Kitanya yang belum memahami dan adil kepada Allah. Kita hanya ibadah. Ya maaf gitu, maaf sekali kalau kata-kata salah. Banyak teman-teman kita yang ikut aksi, lebih pilih selfie. Foto ini, foto itu, upload di medsos. Ya apapun yang kita kerjakan selama itu bukan karena Allah, mana bisa Allah ridhoi? Mana bisa Allah sama-sama kita? Dan jangan-jangan memang bukan hanya selfie, tapi memang cari selfie betul. Iya, karena tujuannya itu. Saya udah ikut mencari selfie sama Dewi. Saya sudah gabung nih. Cari selfie beneran ya. Selfie beneran sama Dewi. Jadi itu, makanya saya bilang sama teman-teman mualaf, kita sekarang sudah Islam. Kita jaga hidayah ini, kita jaga Islam ini karena sulit, Bang. Sudah banyak beberapa kasus mualaf yang saya bantu untuk tangani. Ada mualaf yang dipotong lidahnya. Ada mualaf yang dipukuli oleh keluarganya sampai cacat permanen. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Ada. Beda dengan mereka yang sudah Islam dari kecil. Kita oleh keluarganya. Oleh keluarganya, ayah kandungnya. Oleh jemaatnya. Beberapa ada yang diculik, yang sekarang entah di mana keberadaannya. Kita udah nggak bisa komunikasi lagi. Itu banyak seperti itu. Begitu sulitnya. Ya saya juga tidak menafikan kalau misalnya ada mualaf-mualaf palsu. Ada orang yang hobinya sahadat, ada, Bang. Ada Senin di Bekasi, Selasa di Bogor. Cari sumbangan. Jadi sahadat di mana-mana ada. Ada yang, dan ini yang luar biasa, banyak mereka pembenci Islam, dan dia menyusup ke Islam. Itu pintunya cuma satu, Bang. Syahadat. Mu'alaf. Dia masuk pura-pura Islam, kemudian umat Islam berempati dengan dia, mungkin dengan ilmunya, mungkin dengan bahasanya, retorikanya, dan segala macam, sampai akhirnya mulai dipercaya. Dan kepercayaannya jadi kebablasan, macam-macam. Di Kalimantan aja saya memecah belah itu. Satu saya kasih contoh waktu di Kalimantan, itu pemecah belah di wilayah itu justru seorang mualaf. Jadi dia menghasut beberapa tokoh-tokoh Islam untuk mencalonkan diri. Tujuannya apa? Biar calon dari umat Islam banyak. Kalau nggak salah waktu itu sampai 6 ya. 6 pasang. Akhirnya apa? Umat Islam pecah suaranya. Sedangkan yang mereka gadang-gadang ini, yang mereka jagokan solid. Dengan satu pasang solid, akhirnya mimpin. Ya itu salah satu saja. Jadi jangan terkecoh. Kita ini orang-orang yang, saya selalu bilang saya ikuti ulama. Ya maaf ya, kemarin pemilihan pun bukan saya suka sosoknya, figurnya atau gimana, enggak. Karena guru-guru saya memilih beliau saja. Jadi saya ikut. Karena nggak ada calon lain. Dan nggak ada calon lain waktu itu. Iya, makanya presidential threshold harus dihilangkan dulu. Iya. Jadi itu yang lebih abang pahami. Kalau saya hanya melihat apa yang ulama saya pilih, apa yang guru-guru saya pilih. Itu yang saya ikuti. Kita ini udah banyak tergerus, Bang. Ternyata masuk kolam juga yang dipilih. Iya. Allahu a'lam bishawab. Tujuannya apa, niatnya apa nggak tahu. Suaranya pun hilang. Suaranya pun hilang, seperti nggak ada, seperti hilang saja sudah ditelan bumi, nggak ada. Masih populer tapi untuk 2024 konon katanya. Kata survei. Saya percaya ulama daripada survei. Insya Allah. Banyak yang bisa dipelajari ya dari pengalaman Ustadz ya. Final statement apa? Mungkin yang bisa disampaikan ke Sobat Era sekalian. Ya, Insya Allah. Bismillah.